Halo, Sobat Umang Tani Bali, ketemu lagi dengan saya, Putu Novianti. Hari ini kita akan bahas tentang pembibisan pakan untuk ikan, terutama lele, pada skala budik damber. Jadi, yang baru bergabung, jangan lupa diklik tulisan subscribe-nya yang warna merah untuk dukung channel ini terus, agar dapat memberikan informasi-informasi seputar bertani dari rumah. Dan jangan skip video ini ya, karena setiap detiknya akan terus ada informasi penting untuk kalian semua. Tentu kalian sudah sering mendengar istilah pembibisan pakan. Nah, hal ini merupakan salah satu hal yang penting dalam pemeliharaan ikan selain daripada sipon. Tapi sangat sering juga diabaikan, apalagi pada skala budik damber yang kecil ini. Pembibisan merupakan suatu proses penambahan cairan ke dalam pakan dalam jumlah tertentu yang membuat struktur pakan jadi lebih lembut, tetapi tidak hancur. Nah, pakan ini perlu dibibis karena struktur pakan tersebut keras dan juga padat. Dalam sistem budik damber, seringkali mereka mengabaikan proses pembibisan ini. Padahal pembibisan ini dapat mencegah lele mengalami kembung dan gantung akibat dari kelebihan makan. Lele merupakan hewan yang memiliki usus yang pendek. Lele ini juga terkenal rakus dan makan sampai kenyang. Bayangkan saja jika kita memberi pakan tanpa dibibis. Pakan tersebut akan mengembang di usus lele yang dapat berakibat nanti lele menjadi perut kembung dan juga menggantung. Nah, ketika kita sudah melakukan pembibisan, jadi makanannya kan sudah kembang di luar. Saat kita berikan kepada lele, lele akan makan secukupnya sampai dia kenyang, tetapi dengan porsinya sendiri. Nah, hal inilah yang mencegah adanya kembung pada lele. Untuk pembibisan ini dapat dilakukan beberapa saat sebelum pemberian makan. Untuk cairan yang ditambahkan itu dapat berupa 1. Air. Air yang dapat digunakan itu air hangat dan juga air biasa. Yang kedua, larutan herbal. Yang ketiga itu larutan probiotik. Nah, kita sehari-hari biasanya menggunakan air dan juga larutan probiotik. Untuk larutan herbal, saat ini kami belum pernah menggunakannya karena keterbatasan kami mencari bahan-bahan herbal tersebut. Nah, untuk air dan juga larutan probiotik tersebut tujuannya memang sama-sama untuk melunakkan struktur dari pelet tersebut. Tetapi jika dibandingkan air dan juga larutan probiotik tersebut, probiotik ini memiliki manfaat yang lebih dibandingkan air. Proses penambahan larutan probiotik ini selain dapat membantu untuk melunakkan struktur pelet, juga dapat berfungsi untuk membantu proses pencernaan lele. Nutrisi-nutrisi yang diperlukan oleh lele tersebut akan dapat terserap secara optimal. Nah, ketika nutrisi ini terserap secara optimal, maka daya tahan tubuh lele tersebut akan meningkat. Dan meningkatnya daya tahan tubuh ini akan menjauhkan lele dari penyakit-penyakit yang biasa singgah ke lele tersebut. Nah, penting bagi kita dalam proses pembibisan ini untuk menambahkan larutan probiotik. Dalam proses pembibisan itu, kami biasanya menggunakan air dan juga larutan probiotik. Nah, untuk larutan probiotik ini kita tambahkan 3 kali dalam seminggu. Kenapa? Selain untuk menghemat pengeluaran, kami juga berpikir apapun yang berlebihan hasilnya akan tidak baik. Yang penting, pakan tersebut sebelum diberikan sudah dibibis terlebih dahulu. Bagi kalian yang punya budget lebih, jika ingin menambahkan larutan probiotik setiap akan pembibisan, bisa saja, tetapi apapun yang berlebihan pastinya tidak akan baik. Nah, sekarang kita akan melakukan pembibisan. Jadi sebelum itu penting bagi kalian untuk tahu alat dan bahan apa saja yang biasanya kami gunakan. Untuk alatnya, biasa kami menggunakan
untuk wadah pakan yang akan dibibis. Ini kita ada alat bantu berupa sendok plastik, ada juga botol semprot, dan untuk bahannya ada pakan itu sendiri, EM4 untuk perikanan, dan juga air kurang lebih 500 ml. Dalam proses pembibisan ini, kita tidak langsung menambahkan EM4 ke dalam pakan yang akan dibibis, tetapi kita siapkan dulu larutannya dengan menambahkan 1 tutup botol ke dalam air kurang lebih 500 ml ini. Nah, ini larutannya sudah siap. Selanjutnya, larutan yang sudah jadi ini kita pindahkan ke dalam botol semprot. Kita menggunakan botol semprot ini karena biasanya kita pembibisan itu hanya sedikit demi sedikit. Dan larutan yang tersisa ini dapat kita gunakan nanti dalam proses pembibisan selanjutnya. Jika kalian memang tidak ada botol semprot, bisa menggunakan ukuran apapun ya, asalkan cairannya nanti tidak berlebih ditambahkan. Nah, ini larutannya siap digunakan. Selanjutnya adalah mempersiapkan pakan. Nah, pakan ini kita masih gunakan ukuran yang kecil karena kita belum sempat membeli pakan, jadi ini saja dulu yang digunakan. Untuk takarannya, kita gunakan takaran sesuai jam makannya nanti. Nah, ini dia. Lalu, baru kita tambahkan dengan larutan probiotik yang kita siapkan tadi. Kita semprot-semprotkan sedikit-sedikit. Lalu, bisa kalian aduk dengan tangan ya. Nah, seperti ini. Untuk pakan yang sudah dibibis ini, kalian bisa langsung menggunakannya 15 menit atau 30 menit ke depan. Tapi jika ingin difermentasi, minimal itu fermentasinya 4 jam. Ada juga referensi yang mengatakan untuk fermentasi dapat dilakukan 1-3 hari. Tapi saran kami, fermentasi ini dilakukan untuk pakan yang akan diberikan pada hari itu juga. Ini hasil pakan yang sudah dibibis, belum mengembang sempurna. Tapi kita akan tunggu nanti karena kebetulan ini merupakan pakan yang diberikan nanti jam 9 malam. Jadi kita bisa tunggu dulu kurang lebih 4 jam dan nanti kita akan tutup ya. EM4 ini memiliki manfaat yang banyak sekali. Salah satunya tadi untuk pembibisan. Dan sebelumnya juga kami menggunakan EM4 untuk persiapan air sebelum tebar bibit. Dan juga bisa digunakan sebagai cadangan air. Nah, bagi kalian yang belum tahu cara persiapan air, bisa dicek di video kami sebelumnya ya. Sekian dulu video sharing hari ini ya. Jika ada pertanyaan ataupun pengalaman seputar tema ini, bisa langsung ditulis di kolom komentar. Dan jangan lupa diklik tulisan subscribe-nya. Sampai jumpa di video-video kami selanjutnya.